Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini pertemuan kedua kita masih belajar Smart PLS ya. SEM PLS di Smart PLS. Nah, kemarin itu kita sudah melalui outer model uji validitas konvergen, and validitas diskriminan. Nah, sekarang kita masih ke outer model, tapi outer model yang terakhir nih, yaitu uji reliabilitas. Nah, habis itu nanti kita akan ke inner model. Inner model itu isinya hipotesis. Tuh. Nah, sekarang kita ke Smart PLS-nya aja. Ke file punya kita. Ke kerangka pemikiran punya kita. Nah, kemarin itu kan di outer model di uji validitas kita kan di validitas konvergen tuh ada banyak yang dihapus ya, indikator-indikator pertanyaannya. Nah, di validitas diskriminan juga ada yang dihapus, yaitu KB6. Nah, tapi di sini aku belum kehapus, jadi aku mau hapus dulu. Pastikan kita sama ya guys, indikator-indikatornya yang terdapat di sininya. Nah, setelah itu baru deh kita calculate. Nah, jangan lupa ya teman-teman, outer model dan inner model. Outer model tuh ada di PLS algorithm, inner model tuh ada di bootstrapping. Nah, sekarang kita mau ke PLS algorithm. Kita mau ke outer model uji reliabilitas. Start calculation. Nah, sini habis itu ke construct reliability and validity. Nah, di sini teman-teman, apa yang kita lihat di sini yaitu Converge Alpha, Composite Reliability, dan AVE ya. Ini kita copy aja Excel format. Habis itu copy di sini. Nah, ini aku udah copy ya sebelumnya. Habis itu dirapi-rapihin aja, jangan langsung di ke Excelin. Nah, ketentuannya kalau misalkan Composite Reliability itu harus lebih dari 0,7. Sedangkan kalau AVE itu harus lebih dari 0,5 gitu. Nah, kita bisa lihat di interpretasinya ya. Nah, nilai AVE pada masing-masing variabel telah memenuhi syarat dengan nilai lebih dari 0,5. Terus composite reliability yang tercantum dalam tabel seluruhnya juga sudah melebihi 0,7. Nah, jadi sehingga variabel punya kita ini 5 variabel punya kita ini sudah lolos outer model, sudah lolos uji validitas, dan sudah lolos uji reliabilitas. Nah, ini ya, jadi sudah lolos. Nah, kalau udah lolos, berarti data kita udah sah buat lanjut ke inner model. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke Smart PLS-nya. Kita sekarang mau ke inner model. Kita klik yang ini, kerangka lama kita, calculate bootstrapping, karena kalau inner model ada bootstrapping. Start calculation. Nah, di sini. Nah, yang muncul pertama kali ini path coefficient itu adalah hipotesis biasa kita, hipotesis uji direct langsung. Nah, jadi kalau kita kan hipotesisnya kan ada dua, kita kan variabelnya ada variabel intervening ya namanya. Nah, kalau variabel intervening itu hipotesisnya ada dua, hipotesis biasa yang X ke Y gitu-gitu. Habis itu yang kedua ada hipotesis intervening namanya. Nah, yang muncul di hadapan kita ini sekarang path coefficient itu adalah hipotesis biasa. Nah, di sini kita bisa ke Excel format. Habis itu copy, rapi-rapihin dulu di sini. Nah, dasar ketentuannya gimana sih, Rai? Nah, apa aja yang harus kita perhatiin gitu. Nah, original sampel sama sampel meannya nggak usah diperhatiin. Yang perlu kita perhatiin adalah T statistik atau T hitung, dan P values ya, teman-teman. Nah, T statistik atau disebutnya juga T hitung. Kalau misalkan di alat analisis lain, T hitung itu harus dicari di tabel PDF persebaran T tabel gitu ya, atau F tabel. Nah, di sini kita enggak. Di sini kita cukup melihat apakah angka-angka T statistik kita ini lebih dari 1,96. Kalau lebih ya bagus, itu artinya berpengaruh, tapi kalau kurang itu artinya tidak berpengaruh gitu. Jadi di Smart PLS itu T statistik harus lebih dari 1,96, dan P values seperti biasa, nilai P atau probabilitas itu harus kurang dari 0,5
gitu. Seperti di sini kepercayaan brand terhadap penjualan 4,23. 4,23 ini lebih dari 1,96. Oke, berarti yes, ini lolos, maksudnya kayak berpengaruh. P values-nya juga ini ya 0,000, dia tuh kurang dari 0,05. Habis itu yang kedua, labelisasi halal terhadap kepercayaan brand X1 terhadap Z, dia juga lolos. Terus yang ketiga itu X1 terhadap Y, labelisasi halal terhadap penjualan juga lolos juga karena lebih dari 1,96 dan P values-nya kurang dari 0,05. Habis itu review konsumen terhadap kepercayaan brand juga lolos karena lebih dari 1,96 dan 0,00 lebih kurang dari 0,05. Habis itu yang terakhir ini review konsumen terhadap penjualan X2 terhadap Y, dia tidak lolos. Nah, kenapa nggak lolos? Karena statistiknya 1,77 yang mana dia tuh lebih kecil dari 1,96 dan P values-nya 0,07. Dia melebihi 5%, melebihi 0,05. Jadi semua variabel ini di sini berpengaruh kecuali X2 terhadap Y, kecuali review konsumen terhadap penjualan. Nah, bisa dilihat di sini ya hipotesisnya. Ini BTW kita masih hipotesis biasa ya. Nah, X1 terhadap Y, labelisasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Review konsumen terhadap penjualan, nah dia lebih kecil dari 1,96. P value-nya juga 0,07 atau 0,08, kurang dari 0,5. Artinya review konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan gitu. Begitupun dengan yang lainnya. Bisa dilihat di interpretasinya ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, kita hipotesisnya ada dua kan, karena dataset kita tuh ada variabel interveningnya. Nah, hipotesis tadi hipotesis biasa, hipotesis langsung. Nah, sekarang kita hipotesis tidak langsung atau namanya indirect effects, hipotesis intervening gitu. Nah, lihatnya di mana? Di sini, specific indirect effects. Diklik aja. Nah, dia langsung muncul Nah, intervening itu kan adanya di tengah-tengah ya. Apakah dia tuh berhasil menginterveningin si variabel X terhadap Y, atau di mana variabel X di sini adalah labelisasi halal dan review konsumen, dan variabel Y itu penjualan. Kepercayaan brand sebagai variabel mediasi atau intervening berada di tengah-tengah sini. Nah, ini bisa kita lihat nih di ujungnya nih. Sama kayak tadi ya ketentuannya, T statistik atau T hitung harus lebih dari 1,96 dan P values harus kurang dari 0,05 gitu. Dan bisa dibuktikan dengan ijo-ijo di sini nih. Karena kalau nggak berpengaruh, ya dia bakal merah kayak tadi gitu, review konsumen terhadap penjualan kayak tadi itu. Nah, ini bisa kita simpulkan ya bahwa ijo-ijo ini T statistik yang dua-duanya lebih dari 1,96 dan P values yang dua-duanya juga kurang dari 0,05 bisa diasumsikan bahwa kepercayaan brand berhasil menginterveningin variabel labelisasi halal dan review konsumen terhadap variabel Y, variabel penjualan. Jadi kepercayaan brand ini dia berhasil nih di penelitian ini sebagai intervening ternyata dia juga berpengaruh juga sebagai intervening begitu. Nah, seperti biasa di Excel format, habis itu dirapi-rapihin di Excel. Nah, habis itu baru di copy ke skripsi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa disebutkan berarti interpretasinya seperti ini. T statistik 3 komaan yang lebih besar dari 1,96 dan P values yang kurang dari 0,05. Artinya kepercayaan brand berhasil memediasi atau mengintervening secara positif dan signifikan antara pengaruh labelisasi halal terhadap penjualan. Nah, dengan kata lain, labelisasi halal tidak hanya berpengaruh langsung terhadap penjualan, tapi juga meningkatkan penjualan secara tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan brand gitu. Review konsumen pun juga sama, yaitu lebih besar ya. Kan tadi kan nilainya T statistiknya juga lebih besar dari 1,96 dan P values-nya 0,008 kurang dari 0,05. Artinya kepercayaan brand juga berhasil memediasi atau mengintervening secara positif dan signifikan pengaruh review konsumen X2 terhadap penjualan Y. Hal ini menunjukkan bahwa review konsumen lebih berpengaruh terhadap penjualan apabila terlebih dahulu meningkatkan kepercayaan konsumen pada brand
gitu teman-teman. Jadi di sini kepercayaan brand ini berhasil ya mengintervening antar variabel X dan variabel Y gitu. Jadi ya memang berpengaruh sekali ini kepercayaan brand ini gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah R-square teman-teman. R-square adanya di mana? Kita ke PLS algorithm dulu yang di samping sini. Habis itu klik R-square. Nah, baru deh muncul. Nah, R-square-nya nih ada dua nih. Ada dua, kepercayaan brand dan penjualan. Nah, kenapa ada dua? Karena kita kan variable intervening ya. Jadi variable intervening itu bisa dibilang dia tuh punya dua variabel Y gitu. Punya dua variabel Y. Di sini variabel Y-nya penjualan, dan variabel Z-nya tuh kepercayaan brand. Nah, makanya interpretasi dari R-square-nya, nilai R-square-nya juga ada dua interpretasinya gitu. Nah, BTW mau pakai yang R-square atau adjusted R-square juga sama aja ya, walaupun lebih banyak yang pakai adjusted R-square adjusted ini. Ya, nilainya nggak jauh beda sih. Nah, di sini nggak ada ketentuan batas-batas harus gimana-gimananya ya. Cuman hanya ada kayak penilaian apakah ini baik, apakah ini rendah, sedang atau tinggi. Seperti yang di sini kepercayaan brand 0,4. Dia ini tergolong rendah sedang gitu kalau nggak salah. Nah, karena 0,4 kan, kalau nggak salah tuh yang sedang tuh start dari 0,5 gitu. Nah, terus kalau penjualan di sini dapatnya 0,8 nih. 0,8. Nah, dia ini tergolong tinggi ya, karena 0,8 sampai 100 0,8 sampai 1 ya dia tuh termasuk pengaruhnya yang tinggi gitu. Ya, memang koefisien determinasi atau R-square ini memang paling bagus kalau mendekati 1 gitu. Nah, interpretasinya pun juga sama aja ya. Nah, di sini juga seperti ini ya ininya, interpretasinya. Nah, teman-teman, aku juga mau ngingetin kalau misalkan kalian nilai Smart PLS-nya tuh beda, ya nggak apa-apa gitu. Diuji sekarang, diuji nanti, atau di laptop lain, di komputer lain beda gitu hasilnya, nggak apa-apa gitu. Karena memang Smart PLS itu setahu aku dia itu penyerapannya itu beda ya, tiap tempat, tiap laptop, tiap aplikasi itu beda penyerapannya gitu. Tapi yang penting yang bisa dipastikan adalah ini hijau atau merah, letak merah atau hijaunya ini sama atau enggak nih kayak yang tadi diolah gitu, berpengaruh atau enggak. Nah, itu yang harus dipastikan gitu. Jangan kayak tiba-tiba ini berpengaruh awalnya, tiba-tiba pas diuji kedua kali di Smart PLS tidak berpengaruh. Nah, itu harus dicari tahu apa nih yang salah gitu. Begitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai sini ya pertemuan kita kali ini. Smart PLS-nya bisa di close aja. Kalau ada tawaran save ya langsung bilang yes gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.